Garis besar di sini, di video ini saya akan bahas spoiler lengkap untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1042. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa nih, akhirnya kita akan bahas spoiler untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1042. Wah, sebelum denger sampai habis, kalian harus siapkan mental dulu nih, karena pasti emosi bakal terkuras di chapter kali ini. Wadaw! Dimana untuk chapter kali ini akan berjudul Winners Need No Excuse, alias pemenang tidak butuh alasan. Wah, judul yang sebenarnya sangat-sangat pas sekali dibuat oleh Oda Sensei yang memang sangat berhubungan. Oh iya, sebelum itu saya juga mau bagi-bagi kaos lagi nih dengan tema Babang Zoro yang nyasar di Shodo, anjay. Nah, caranya gampang banget, kalian cuma kasih komentar kalian tentang video spoiler ini aja semenarik mungkin. Bebas apapun yang kalian pingin lah, dan intinya yang paling unik akan saya pilih dan dapetin kaosnya juga. Jangan lupa juga untuk like video ini plus subscribe juga ya. Kalian juga bisa follow Instagramnya di link deskripsi video di bawah. Ya, buat yang pingin desain lain, kalian bisa langsung lihat lah desain-desain yang lainnya juga. Nah, kembali ke spoiler. Dikatakan di cover story kali ini, chapter ini diisi dengan Oven yang sedang bawa buku para Vinsmoke tersebut yang berisi Niji dan juga Yonji kembali ke Whole Cake Island. Ingat ya, sebelumnya mereka ada di Cocoa Island. Itu adalah tempat terakhir Luffy yang berhasil kabur dari cermin tersebut dan dia akhirnya mendapatkan pertolongan dari Sanji dan yang lain-lainnya. Jadi di sini akhirnya Oven membawa buku Mondior tersebut ke kastil dari Big Mom di Whole Cake Island. Apakah akan dicegat ya dalam perjalanannya? Ini sesuatu yang cukup mencurigakan. Dimana di chapter ini dimulai dengan X-Drake yang melawan bos CP0. Ya, kemunculan X-Drake yang sekarat di chapter lalu akhirnya langsung bertarung di sini. Dan di sini X-Drake dia berhasil menusuk si bos CP0 tersebut, tapi dia pula berhasil menggunakan Shigan di tenggorokannya. Wah, ini mah bro. Ingat kata-kata Oda di SBS dan dia berkata juga berkali-kali nih melalui Lucci dan yang lain-lainnya. Jika ada yang menggunakan Shigan di tenggorokan, kalian pasti akan mati. Apakah ini juga akan menjadi kematian dari X-Drake nih? Apa jangan-jangan perkataan Hawkins terkait 1% yang hidup di akhir malam itu adalah X-Drake yang sekarat? Wah, ini sangat mencurigakan sekali. Tapi lagi-lagi dari spoiler kali ini terlihat jika X-Drake hanyalah di off-screen lagi. Tapi ya, mari kita tunggu scanlationnya saja. Lanjut, dimana untuk chapter ini hanya fokus diperlihatkan keadaan Luffy versus Kaido saja, dan kita bisa lihat 3 mode baru dari Kaido di mode mabuknya itu. Yang benar saja, Kaido memang perlu perubahan baru untuk bisa mengikuti bagaimana Luffy ini akan dikalahkan, dan pasti itu dengan mode-mode baru di hybridnya. Dimana di sini Luffy bisa berubah ke mode Bondman-nya dan menggunakan serangan yang bernama Gomu Gomu no Over Kongan, dan Kaido pula menggunakan serangan yang bernama Haurai Hake. Wah, di sini Luffy berarti sudah benar-benar bisa mengontrol Gear Force-nya karena dia bisa berubah sesuka hati yang sebelumnya dari Snake Man dan sekarang pindah ke Bondman. Apa itu juga karena Kaido yang bisa berubah-ubah mode ya, dan Luffy akhirnya mendapatkan ide dan mengikutinya, tapi ikut berubahnya di mode Gear Force-nya untuk mengefisienkan serangan-serangannya. Ya, seperti yang sebelumnya kita lihatlah di mode Snake Man, dia ini lebih cepat, tapi di mode Bondman kekuatannya jauh lebih kuat. Ingat, untuk seluruh mode Gear Force Luffy tidak ada satu yang lebih kuat dibandingkan yang lain, tapi hanyalah bentuknya saja dan efektivitasnya yang masing-masing berbeda. Seperti Snake Man yang di kecepatan dan cocok untuk melawan seorang yang sangat cepat dan bisa melihat masa depan seperti kata Kuri lah. Itu makanya di situ Luffy menciptakan Gear Force Snake Man-nya. Tapi satu hal yang mengejutkan di sini adalah di akhir chapter
Kita melihat Luffy sedikit terdistraksi oleh kemunculan si bos CP0 tersebut. Yang lagi-lagi bener kan, di off-screen antara CP0 tersebut versus X-Drake. Yang berarti dia berhasil naik ke puncak Onigashima. Dan Kaido akhirnya berhasil menyerang Luffy dengan sangat brutal sekali. Ini berarti Kaido nyerang Luffy-nya di mode Gear Force-nya ya. Tapi Kaido pun merasakan sedikit kekagetan dan ekspresi kecewa yang luar biasa. Karena dia melihat apa yang terjadi kepada Oden, sekarang terjadi lagi kepada Luffy si topi jerami. Ya benar, Oden yang diganggu oleh si nenek tua Kurozumi karena mereka sedang duel serius melawan Kaido. Tapi dia berubah menjadi Momonosuke anaknya dan kita tahu akhirnya seperti apa. Kaido sangat kesal sekali ketika dia sedang menemukan orang yang pantas untuk beradu atau duel, ada aja orang lain yang ngeganggunya. Persis ketika lawan Oden diganggu, dan sekarang ketika dia sudah mengagumi Luffy juga, diganggu juga, dan di sini Kaido sangat kesal. Ya di sini Kaido memang kesal duelnya diketahui, tapi tentu saja itu sebuah kelengahan dan kesempatan, makanya dia tetap menghajar Luffy Sencho. Tapi untuk kasus si nenek tua, kita tahu kan akhirnya dia dibunuh sendiri oleh Kaido. Nah, apakah jangan-jangan untuk si Pinol ini yang terlihat mengganggu Kaido, akhirnya dia juga yang akan dibunuh oleh Kaido nanti? Ini benar-benar sangat membagongkan sekali. Dan sejujurnya yang terpikirkan oleh saya di sini pula melihat apa yang terjadi itu adalah mirip seperti Luffy versus Katakuri. Ya, seperti yang sering saya katakan, duel Kaido versus Luffy ini sangatlah mirip sekali dan banyak sekali pola yang terjadi di antara pertarungan Luffy versus Katakuri dahulu. Terutama yang terjadi saat ini nih, sedang intens-intensnya duel, tahu-tahu Flampe adiknya Katakuri mengganggu Luffy. Dan dia terganggu hingga akhirnya Luffy harus tertusuk parah sekali dengan tombak Moguranya Katakuri. Yang eksakto pas sekali dengan judul chapter ini, pemenang tidak membutuhkan alasan. Mau diganggu kek, mau licik kek, bodo amat, gua tetap menang kok. Ini juga kata-kata yang pas buat kalian nih yang sering pakai excuse kalian dengan alasan licik dan semacam-macamnya. Ya ini cocok lah buat kata-kata Marco di anime episode yang terbaru. Kalian ini sumbu pendek ya, hahaha. Dan ingat juga kata-kata itu pernah Luffy lontarkan di saat melawan Katakuri. Itu kesalahanku karena aku tidak fokus, tidak ada hal licik dalam pertarungan bajak laut. Ingat, yang wadaw pas kali kan tidak ada hal licik. Jadi buat kalian yang sering bilang, itu kan dibantu bang, itu kan begini, itu sudah tidak valid sekali. Nah makanya nih buat kalian juga yang kebanyakan alasan karena privilege apapun itu dan akhirnya nggak mau mulai diketawain tuh sama Babang Lutfi. Ya tapi sebenarnya dengan seperti ini maka semakin pas juga sih seperti yang sudah diprediksikan. Dimana untuk One Piece komik volume 103 akan berakhir di chapter 1045-an. Dan sekarang di 1042 tapi keadaan masih kacau balau. Berarti fix nih sepertinya beres duel ini di chapter 1045 nanti ya di akhir untuk komiknya. Dan untuk volume depan di 104 yang notabene mungkin dari chapter 1046++, Oda bakal bikin flashback Kaido di volume tersebut. Oda ini emang senang banget bikin pembacanya terbang sebentar. Dulu Luffy siap kontrol House of Konohaki dan orang-orang langsung pada rame. Wih, Luffy udah siap nih ngalahin Kaido dan semacam-macamnya. Yang lagi-lagi saya masih belum membayangin gimana Luffy bisa ngalahin Kaido hanya dengan modal haki doang pada saat itu. Benar saja tidak lama Luffy modar dan jatuh ke lautan. Dan kemarin pun sama nih, Oda munculin Gear Force-nya Luffy dan langsung hype di mana-mana. Ternyata harus aja diganggu sama si bangsat si Pinol ini. Kira-kira next kejutan apa lagi ya yang bakal Oda sajikan? Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini. Gimana nih menurut kalian? Chapter yang menguras emosi kan? Lagi-lagi sedang asik-asik duel, si bangsat si Pinol ini malah datang aja make ngerusak duel orang. Aduh. Nah tapi informasi penting minggu depan tidak libur ya. Jadi tenang aja, hal ini kita akan dapat jawabannya langsung di minggu depan seperti apa. Ya walaupun masih penasaran juga sih untuk scanlationnya kayak gimana. Kan dikatakan untuk chapter ini banyaknya atau full lebih ke arah tarungnya. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.